Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Ali. Hari ini saya akan membahas tentang vektor. Materi ini cocok untuk SMP maupun SMA. Vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ini bedanya dengan skalar. Kalau skalar hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar adalah waktu. Tidak ada orang yang akan bilang bahwa umur saya ini 17 tahun 30 derajat menuju arah utara. Tidak ada. Karena umur adalah waktu yang tidak memiliki arah. Beda dengan vektor. Vektor itu memiliki nilai, juga memiliki arah. Contoh lain dari skalar adalah massa. Jumlah zat itu adalah skalar. Contoh dari vektor adalah gaya, percepatan, kecepatan, itu semua memiliki arah. Sebelum saya membahas lebih mendetail tentang vektor, ada beberapa pengertian yang harus dipahami dulu sebelum memahami vektor. Pertama adalah posisi. Apa itu posisi? Posisi adalah letak suatu benda ditinjau dari acuan tertentu. Misalnya ada benda di sini atau suatu objek di sini, kita harus memiliki titik acuan untuk mengetahui posisinya di mana. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita sedang menelpon. Halo, Budi, kamu sedang di mana? Saya di sini. Ini jawaban yang salah. Saya di sini itu nggak ada informasi, yang ditelepon itu nggak tahu. Di sini itu di mana? Jadi jawaban yang benar yang diharapkan adalah saya di sekolah, atau lebih tepatnya lagi saya ada di lapangan dari tiang bendera 3 langkah ke utara dan 7 langkah ke timur. Wah, itu saya bisa membayangkan dia persis posisinya di mana. Itulah ide dari diagram Kartesian. Jadi ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Jadi posisi suatu benda itu rujukannya adalah sumbu X dan sumbu Y, dan acuannya di titik 0. Ada berapa langkah dari sumbu X, ada berapa langkah dari sumbu Y. Itulah posisi. Selain diagram Kartesian, ada juga diagram kutub. Selain posisi, kita harus juga bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Apa ya bedanya jarak dengan perpindahan? Misalnya kita ke sekolah berangkat dari rumah. Ini adalah rumah, ini adalah sekolah. Jadi sekolah lebih besar dari rumah. Gambarnya gitu ya. Nah, ini sekolah, ini rumah. Dari rumah ke sekolah itu mungkin kita akan naik sepeda atau naik motor, itu lintasan yang kita tempuh adalah seperti ini. Ya, jadi yang disebut jarak itu adalah total seluruh lintasan. Ini adalah jarak. Jadi total seluruh lintasan yang kita tempuh mulai dari rumah sampai sekolah, ini adalah jarak. Sedangkan perpindahan adalah sama, perpindahan itu jarak, tapi jarak antara dua titik yang ditempuh dengan garis lurus. Jadi perpindahan adalah jarak antara dua titik yang ditempuh dengan garis lurus. Ini perpindahan. Perpindahan ini adalah vektor, jarak adalah skalar. Selain perpindahan dan jarak,
ada juga laju dan kecepatan. Apa bedanya laju dan kecepatan? Laju adalah jarak per satuan waktu. Jadi satuan waktu dari sini ke sini butuh berapa lama? Kalau perpindahan adalah kalau kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Jadi laju ini adalah jarak per waktu. Ya, ini disimbolkan V sama dengan S per T. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Ya, V ada topinya, ini adalah simbol dari vektor, adalah delta S per delta T adalah S2 min S1 per T2 per min T1. Ya, perpindahan bagi waktu, kalau ini jarak bagi waktu. Itulah beda antara laju dengan kecepatan. Laju adalah skalar, kecepatan adalah vektor. Materi berikutnya. Sekarang bagaimana kita menyimpulkan sebuah vektor? Vektor kita simbolkan dengan garis lurus. Semakin panjang garisnya, semakin besar vektornya. Misalnya saya punya vektor satu satuan, ini adalah 10 Newton. Kalau kita bikin 3 satuan, berarti ini 30 Newton. Ingat, vektor selalu ada pangkal dan ada ujung panahnya di sini. Ya. Di dalam vektor, apabila arahnya berkebalikan, artinya apa? Artinya nilainya adalah minus. Ya, ini satu satuan ke kiri, ini berarti minus 10 Newton. Ya. Ini sebelum membahas tentang vektor, perlu kita membuat titik acuan. Contoh saya di sini, titik acuannya adalah positif ke arah kanan. Apabila positif ke arah kiri, berarti ini min 10 Newton, min 30 Newton, dan ini plus 10 Newton. Itu bagaimana kita mengekspresikan atau menggambar sebuah vektor. Berikut ini akan saya berikan contoh soal dari vektor. Pada suatu hari, Ali berjalan 8 meter ke timur dalam 2 detik. Kemudian berbelok ke utara dalam 3 detik. Tentukanlah jarak perpindahan, laju, dan kecepatan yang dilakukan kali. Selalu dalam menyelesaikan masalah fisika harus diketahui, ditanya, dijawab. Ini wajib. Ya. Ini bagian dari bagaimana kita menyelesaikan soal itu secara metode ilmiah. Diketahui. Diketahui itu saya sarankan itu ditulis dengan bukan ditulis tapi digambar. Ya, Ali berjalan 8 meter ke timur. Ya, jadi kita bikin 8 meter ke timur. Ya, dalam 2 detik. T sama 2 second. Dilanjutkan berjalan 6 meter ke utara.
6 meter ke utara. 6 meter dalam T3 second. Nah, dengan Pitagoras kita bisa menghitung ya bahwa pertama Ali berdiri di sini, 5 detik kemudian dia nyampe ke sini. Itu kita bisa cari secara Pitagoras. Kebetulan ini contoh yang saya berikan triple Pitagoras, jadi mudah, ini ketemunya 10 meter. Ya, ditanya adalah jarak. Ya, yang pertama adalah jarak. Yang kedua itu adalah perpindahan. Yang ketiga, simbolnya sama-sama S, jarak dan perpindahan. Laju, ya, yang C laju, yang D yang tanyakan adalah kecepatan. Ya, langkah berikutnya pasti kita harus menjawab. Yang pertama dulu, jarak. Jarak adalah total seluruh lintasan yang ditempuh oleh Ali. Dari sini 8 meter, 8 tambah 6, maka jarak atau disimbolkan dengan S sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14 meter. Jangan lupa setiap menjawab itu harus dikasih satuan. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan dari jarak ya, dari titik awal ke titik akhir ditempuh dengan garis lurus. Jadi perpindahan ya bisa disebutkan S atau bisa disebutkan D. Biasanya di sini biar agak beda tak kasih D, adalah D itu distance 10 meter. Ya. Sekarang kecepatan. Kecepatan adalah jarak. Berikutnya kita akan menjawab laju. Laju adalah jarak bagi waktu. Kita memiliki waktu nggak bisa berubah. Waktu karena skalar. 2 tambah 3, ini masuk diketahui. T sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 second. 5 second. Sekarang jaraknya berapa tadi? Jarak 14. 14 dibagi 5. Caranya biar lebih mudah. 14 bagi 5 itu 14 kali 0,2. 14 kali 0,2 ini harus hafal. 1/5 itu 0,2. Jadi mudah, 2,8 meter per second. Ya. Pertanyaan keempat adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan bagi waktu. Di sini jelas kita lihat perpindahannya sudah kita cari adalah 10. Waktunya 5. Di sini dapat 2 meter per second. Satuannya sama, ya, tapi hasilnya berbeda. Karena di sini kita laju dan ini kecepatan. Biasanya laju lebih besar atau sama dengan kecepatan. Baik, ini adalah soal pertama. Berikut ini contoh yang kedua dari pembahasan di kesempatan ini. Pada suatu hari, Ali berlari pada lintasan PQ yang ditempuh dalam 20 sekon dan QR yang ditempuh dalam 20 sekon. Pertanyaannya adalah hitung kecepatan rata-rata Ali. Ya, seperti biasa dalam menjawab pertanyaan seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah
tulis diketahui dulu. Diketahui adalah gambarnya. Diketahui sekaligus gambarnya. Ya. Ali berlari pada lintasan PQ dilanjutkan dari Q ke R. Nah, kita menghitung kecepatan, maka kecepatan dihitung adalah perpindahan, bukan jarak. Ali pertamanya berdiri sendiri di sini, ya, terus akhirnya berhenti di sini. Karena 60 ini 100, maka jarak ini adalah, jadi yang ditempuh oleh Ali adalah 100 dikurangi 60 sama dengan 40 meter. Waktu yang dipakai adalah 20 tambah 20. T total adalah 20 second tambah 20, jadi 40 second. Jadi jawab, ya, kecepatan adalah delta S per delta T sama dengan 40 meter per 40 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Saya kira untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Apabila kalian mengharap untuk selalu update video-video yang sama seperti ini, yang akan saya update paling tidak seminggu sekali, saya akan usahakan lebih sering. Kalian bisa subscribe. Apabila penjelasan ini membuat kalian lebih paham, jangan lupa klik like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.